Saudara, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata kasih? Berbuat baik, berbagi, atau peduli? Kasih selalu memberi makna positif bagi yang mendengarkannya. Setiap orang butuh dikasihi oleh orang lain di dalam lingkungan sekitarnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengasihi orang lain? Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat, terlirai olehmu. Kaitanlah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaitanlah aku raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raihlah aku raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Teman-teman saya udah untuk berdiri. Ku ingin walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raihlah aku raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan ini kami kembali lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami memahami kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain.
Saudara, saya akan membacakan sebuah refleksi bagi kita dengan judul Sudahkah Aku Mengasihi? Saudara-saudara, setiap orang di dalam hidupnya pasti membutuhkan kasih sayang. Dari anak yang masih baik sampai orang yang sudah tua sekalipun. Kasih menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi setiap keluarga. Kasih menjadi buah untuk menyegarkan jiwa. Tanpa kasih, mungkin saja kita menjadi pribadi yang penuh dengan kekhawatiran dan juga penuh dengan ketakutan. Kasih dapat kita wujudkan di dalam berbagai hal. Kasih dapat diwujudkan melalui cara kita berpikir, melalui cara kita berkata-kata, dan juga melalui perbuatan kita sehari-hari. Kasih hadir dan mengubah keadaan yang susah menjadi anugerah. Kasih yang memberi warna yang indah di dalam kegelapan. Namun saudara, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa sering kita menuntut orang untuk mengasihi kita? Kita menuntut orang lain untuk mengasihi diri kita, bahkan kita pun menunjukkan cara agar kita terus dikasihi oleh orang lain. Yang kita lakukan adalah selalu menuntut supaya kita mendapatkan kasih yang lebih besar. Kita mencari perhatian untuk dikasihi. Tetapi bukankah jika terus-menerus kita menuntut kasih dari orang lain, justru kita akan terjebak di dalam konflik. Konflik dengan orang tua, dengan teman, konflik dengan kakak, dengan adik, sehingga konflik itu justru akan menghilangkan momen menikmati kasih itu sendiri. Saudara, perasaan ingin dikasihi adalah sebuah kebutuhan. Tapi ingat bahwa mengasihi orang lain juga adalah perintah Tuhan. Ketika kita belajar untuk mengasihi orang lain, maka orang lain juga sedang belajar untuk mengasihi kita. Memang ada kalanya saat mengasihi orang lain tidak selalu sempurna, tapi itulah proses di dalam kita mengasihi. Saudara, kasih yang diperintahkan oleh Yesus bukanlah hanya sekedar perintah, tetapi juga sebuah peringatan kepada kita akan pentingnya mengasihi. Kita akan mampu mengasihi orang lain jika kita hidup di dalam kasih Tuhan itu sendiri. Kasih yang bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi juga bukti nyata kita mengasihi orang lain. Orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan akan mampu berbuat kasih lebih daripada yang diperbuat bagi dirinya. Kasih yang dari Yesus memberikan kita kekuatan untuk mampu mengasihi orang lain. Meskipun mungkin orang lain tidak mengasihi kita sebesar kita mengasihi orang lain. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak lagi hamba, melainkan adalah sahabat-sahabat Tuhan. Itu berarti saat kita mengasihi orang lain, berarti kita sedang mengasihi sahabat-sahabat Tuhan. Mengasihi bukanlah sebuah beban, tetapi mengasihi adalah proses yang terus-menerus kita lakukan bersama Tuhan. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami belajar tentang mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kami, maka kami pun harus mengasihi orang lain. Tuhan, pada kesempatan ini kami membawa segala seruan doa kami. Kami berdoa untuk kegiatan proses PJJ yang masih terus kami jalani. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan kesehatan yang baik, motivasi yang tinggi agar terus mau belajar, memaknai setiap proses pendidikan ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan, sehingga kami melakukan setiap proses belajar mengajar walaupun secara online dengan penuh antusias. Kami membawa rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, mungkin pada kesempatan ini sedang sakit, sedang lemah fisik. Mari Bapa, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan kondisi fisik mereka, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua yang senantiasa mendidik, yang senantiasa bekerja, berjuang, berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan kiranya juga menolong menyertai mereka, berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi orang tua, sehingga dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka lakukan dengan baik dan maksimal. Tuhan kiranya juga menolong memberkati Bapak Ibu Guru di dalam setiap proses yang mereka jalani, agar apa yang dilakukan, kehadiran Bapak Ibu Guru dapat memberikan motivasi, memberikan panutan, menjadi inspirasi bagi murid-murid di dalam proses pendidikan yang dijalani. Kami tak lupa membawa bangsa dan negara kami di tengah situasi yang kami alami saat ini, di tengah pandemi ini. Berkatilah pemerintah kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, agar mereka terus bekerja sehingga mendapatkan hasil yang baik dari pandemi yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan agar bangsa kami, situasi negara kami boleh pulih, pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Namun jikalau kami masih berada dalam situasi yang sulit seperti ini, ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu senantiasa berhikmat menjalani setiap proses atau protokoler kesehatan dengan baik ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari berbagai sakit penyakit akibat dari virus ini ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha yang dilakukan, proses vaksinasi yang dilakukan, sehingga pada akhirnya proses vaksinasi ini pun membawa dampak positif bagi situasi kami saat ini. Akhirnya Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami hari ini dan seterusnya kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh,
Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber kasih di dalam perjalanan hidup kita. Nikmatilah kasih Tuhan dan jadilah kasih bagi setiap orang yang membutuhkan pertolonganmu. Tuhan mengasihi kita. Amin.